Guys, jadi yap, sudah lama tidak membuat video di YouTube dan akhirnya aku membuat video di YouTube sesuai judulnya guys. Hari ini aku akan membuat ya guys, sesuai judulnya. Hari ini aku akan men-showcase mod Mozimob. Yap, you know Mozimob. Dulu aku udah pernah showcase dan sekarang aku akan showcase yang versi terbaru, latest version. Guys, jadi sebelum videonya dilanjut guys, ya tidak ada salahnya kalian tinju itu tombol subscribe dan juga kalian klik tombol like-nya. Oke guys, jadi kalau kalian yang baru nonton video ini jangan lupa tinju tombol subscribe-nya ya, dan juga klik tombol like-nya. Ya, jadi tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama lagi kita akan mulai guys. Oke, jadi aku akan mengganti kamera aku menjadi first person dulu sebentar. Nah, ini dia. Ya, mana shield? Tamengnya nggak kelihatan. Jadi aku menggunakan shader. Nama shadernya itu Osbase Shader. Jika kalian mau download Osbase Shader dan juga mod Mozimob ini, kalian bisa download di link deskripsi, oke? Oke guys, jadi di sini ada ini ya, udah ke spawnnya natural ini. Ada Frostmoth. Ya, jadi Frostmoth ini adalah Yeti ya, Yeti atau apa gitu. Ya, ini tuh makhluk Yeti yang hidupnya itu emang di es. Itu ada yang bangun guys, lagi melawan Stray atau villager, itu villager. Jadi guys, Frostmoth ini hidupnya itu di es. Mereka ini ke spawnnya natural ya. Look, lihat yang di ujung ini. Tapi ini tuh banyak banget guys, dan yang ini ngebug. Yang ini ngebug tadi, aku lihat matanya kebuka tapi ketutup lagi. Jadi guys, ini tuh emang mereka tuh ke spawnnya natural, tapi bukan di kayak gini. Mereka tuh ke spawnnya bukan di sini, tapi di es. Mereka ini adalah hewan mereka ini hewan yang jahat ya. Kita deketin mereka langsung nyerang. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya mungkin baik. Soalnya mereka ini lagi melindungi kristal itu tuh. Kalian bisa lihat ada kristal itu tuh. Ya, mereka tuh lagi melindungi kristal tersebut. Malah keambil sama. Buang. Nggak jelas guys, ngebug di sini. Dan kalau mereka jadi guys, mod ini tuh bener-bener mirip banget sama yang versi Java-nya. Dan ya yang ngebuat game mod ini kok jadi game ini. Mod ini yang membuat mod ini adalah Just Mr. Devil, Bob Mozzie dan juga Gabriel Cape dan juga yang lain-lainnya ya. Oke. Aku mendengar ada suara langkah kaki. Dan kalau mereka bangun kayak gini. Kayak di Java guys. Mereka ini bisa membekukan kita seperti yang di Java. Kita nanti jadi beku, jadi es, jadi kita nggak bisa jalan. Ini rada ini yang error ya. Tuh aku kok nggak bisa dibunuh. Emang error guys. Oke, dan sekarang kita bakal ke village itu tuh. Udah ada yang bangun guys. Pasti dia lagi menyerang village tuh. Mana Iron Golemnya? Lagi diserang Iron Golem rupanya. Oke. Ini slow motion loh. What? Aku malah mukul Iron Golem. Di sini ngebug ya. Apa karena penduduknya yang banyak banget ya? Lihat nih, aku pukul aja. Slow motion guys. Oh my god. Error, tolong. Oh, dia berdiri. Wow. Galak guys, makhluknya. Dan juga guys, aku ini men-showcase mod ini di Minecraft 1.17 atau Cave and Cliff update. Ya, jadi di sini aku ngespawnnya di Ice Biome. Ya, Ice Biome. Ada Ravin. Ini Ravin kah? Bukan, kira aku Ravin. Ini cave guys, gelap sekali ya. Sebentar. Dan sekarang aku sih maunya tuh tujuannya mau cari chamber. Jadi chamber itu adalah tempat tinggalnya Feroz Groundnut atau kesatria besi.
Ini gua ternyata astaga, ini zong guys. Ternyata berhubungan ke sini ya. Astagfirullah. Dan ini tuh ice terus guys. Oke. Dan ya itu tadi showcase pertama aku setelah menunjukkan Frostmouth. Dan sekarang oke, untuk aku kreatif. Sekarang aku akan menunjukkan satu makhluk yang seram, yaitu yang bernama Ferus Grunot, yaitu kesatria besi. Ya, tapi bukan Kamen Rider. Aku juga Kamen Rider, nggak jelas. Jadi Ferus Grunot ini adalah kesatria besi yang dari abad 1. Jadi abad 1. Aku nggak tahu dia ini adalah kesatria dari abad berapa, tapi dia tuh hobinya itu tidur terus guys. Tidur terus. Kalian bisa melihat ini tuh bener-bener kayak kesatria ya. Dia memegang kapak besi, Iron Axe. Dia menggunakan armor besi dan juga menggunakan kepala besi yang ada tanduknya, dan dia tuh gede banget. Oke, ini bener-bener nggak kayak manusia. Manusia mah palingan cuma sekecil ini guys, sekecil aku. Dia gede banget, oh my god. Dan kalian bisa lihat di health barnya itu ada bacaan Ferus Grunot. Apakah kita bisa namain dia gitu? Sebentar, aku akan menggunakan anvil dan aku akan menemtek. Pertama aku simpan dulu di mana? Sini. Terus aku tulis halo mungkin. Setelah aku kasih nama dia nggak bisa dinamain kah? Ya, dia tidak bisa dinamain. Oke guys, jadi untuk kalian yang bertanya-tanya apakah Ferus Grunot ini hanya patung yang tidur doang, bukan, kalian salah. Dia tuh cuma bukan patung yang tidur doang guys, tapi dia ini bisa bangun kalau kita bermain survival atau ada mob apapun yang di dekat dia. Sheep pun dia bunuh guys. Ayam juga yang tidak bersalah pun dia bunuh. Jadi kalau kayak di Javanya, kalau di versi Java itu dia ini kalau misalnya ada akunnya lagi survival, kalau di Java dia tuh bakal ngebunuh aku. Tapi kalau akunnya udah mati, dia bakal tidur lagi kayak gini. Sekarang aku bakal nge-summon chicken. Langsung bangun guys. Serang. Gerakannya kayak yang ada di Java. Dan lihat, dia ini bangun terus guys, nggak tidur guys. Oke, kalau dia udah bangun, dia bakal bangun terus. Suaranya keras banget, berisik banget. Dan dia pasti bercoba untuk membunuh kelinci. Mati kah? Nah, jadi guys, dia tuh ya seperti di Javanya juga. Dia tuh cuma bisa dibunuh kalau dia tuh si kapaknya tuh nancap di tanah dan dia berusaha mengambilnya. Kita pukul belakangnya yang ada diamond. Aku nggak tahu itu apaan. Mungkin dia ini waktu perang dia ditusuk dari belakang ya. Dari belakang. Lihat nih, yang tidak bersalah dulu. Kita pukul lagi. Gak akan. Bahkan guys, ya jangan salah guys. Iron Golem pun dia bunuh. Iron Golem, ya kalian tidak salah dengar. Dia membunuh kelincinya kah? Oh ternyata aman. Misalnya aku bakal men-summon Iron Golem. Hah? Mungkin karena di ice biome jadi dia nggak bisa di-summon apa? Kita pakai cara tradisional saja guys. Oke. Yes. Diserang guys. Oke. Dia. Ini Iron Golem.
dan aku akan menggunakan ini guys, netherite. Cepat. Dia kuat banget guys. Dia ini mob terkuat kah? Atau ada yang lebih kuat? Kayaknya dia tuh harus lah. Dia nggak digebukin. Tapi kenapa kalau aku pakai mod atau Osbase shader ini kok jadi pigmen biasa ya? Attack terus guys, tidak menancapkan ada strength. Yes, boom. Yap, dia udah nggak kena bos. Cepat bos, ada mob satu showcase lagi bos. Cepat napa? Cepat napa? Ya, baru ingat dia nggak bisa dibunuh. Kalau dia udah serangannya tanah gitu tuh. Kok pigmennya nggak mati sih? Ini adalah keanehan yang sangat hakiki. Mati pigmen. Yap. Slow motion on. Let's go. Mati dong, cepet dong. Ada mob yang harus aku showcase lagi. Kok jadi dugong? Dong. Aku ngomongin dong, bukan dugong. Kayaknya nggak ada pilihan lagi deh guys. Kita pakai cara tradisional lagi. Oke. Mengeluarkan animasi. Yap, akhirnya. Tapi kenapa stray di situ nggak mati? Oh, ada glow stick. Dan ya seperti yang kalian lihat tadi, jika dia mati, dia akan mendrop barang, yaitu road helm, harusnya helmet sih, helm bahasa Indonesia bos. Dia akan apa namanya, naga. Oh, dia akan mendrop Feros helmet, ya, rock helmet mas ya, rock helmet. Dan ini bisa dipakai sama kita, nih lihat ya, right click, ya sudah kita pakai. Apa kegunaannya kah? Never break on when on hand. Mana tadi helmnya? Aku nggak peduli. Jadi itu tuh nggak akan bisa hancur saat di tangan. When on hand. Ini bayangan atau perasaanku saja? Ini bayangan ya, dari shadernya pasti. Ya, dan dia juga mendrop yaitu X of 1000 metal. Oke, nggak kelihatan X of 1000 metalnya bos. Ini kegedean banget bos. Dan yap, jadi cara penggunaannya kalian bisa right click atau pencet layar HP kalian lama atau right click. Jadi dia bakal swing attack tuh. Dan kalau kalian sneak atau jongkok sambil pencet layar HP kalian dengan lama, langsung hancur. Kita akan mencoba ini ya, third person front. Lihat guys, aku menjadi kuat. Let's go. Oke, wait. Let's go. Guys, aku menjadi orang kuat sekarang. Aku tidak lemah. Aku orang yang kuat sekali. Waduh. Tapi lebih kuatan netherite mungkin. Ini 9 attack damage. Oke. Lebih kuatan X of 1000 metal daripada netherite guys. Dan X of 1000 metal pun bisa dipukul ya. Bisa langsung dipukul tanpa right click. Kita langsung first person aja lagi. Aduh. Oh, dan ya kalian bisa lihat ada apa itu? Ini portal yang tadi kah? Oke, ini portal yang tadi kita show waktu kita pertama kali gitu. Ternyata bukan. Aku dapat regenerasi cuma 3 detik, 4 detik bisa dibilang. Right click. Kenapa aku tidak diberi night vision? Aku tidak peduli. Oke guys, jadi tadi mob yang kedua itu adalah Feros Grownut. Sekarang kita akan coba
mob yang ketiga. Mob yang ketiga yaitu lantern. Oke, kita ke tempat yang gelap banget dulu. Nah, sini udah mau pagi nih kayaknya. Oke, lantern ini berguna di survival kita, yaitu memberi penerangan kepada kita. Ya, penerangan saat malam. Aku malah ngancurin. Misalnya creeper gak bisa lihat ya, soalnya gelap ya. Nih, dia akan memberi penerangan. Tapi jika dia sudah nyampe atas, maksudnya udah di atas langit, penerangannya akan hilang. Tapi masih ada penerangan tapi dikit. Kalau kita hit dia 2 kali oleh tangan, atau kalau pakai stone sword pasti cuma 1 hit. Dia ini kayak lemah banget guys, kayak ayam. Ya, ayam pakai sword mati langsung. Dia ayam 2 hit mati. Dan lantern 2 hit pun mati. Gunanya, ini lantern itu kan ngedrop yang namanya jelly. Nah, jelly ini akan memberi penerangan juga. Ini agak-agak error, soalnya aku menggunakan night vision lagi, astagfirullah, menggunakan osbe shader. Dan ya, kalau kalian makan ya kalian tahu sendiri sih akan memberi apa. Ini bukan slash komen jadi pagi, tapi karena shader ini tuh ya kayak pagi, padahal ini tuh adalah night vision. Ya kalian cuma tuh cukup udah jadi gelap lagi. Ya, ini dia akan memberi kita efek night vision selama 58 detik. Dan kita akan langsung move to the fourth mob. Ya, mob yang keempat, aku akan men-showcase yang bernama Foliat. Ayolah, itu apaan lo? Ya, kalian tahu Plant vs Zombie ya? Plant vs Zombie. Ada Rotten Flesh. Udah, kita makan aja. Plant vs Zombie adalah game yang dibangkitkan oleh apa sih namanya? PopCap, dan diterusin sama EA. Aku nggak tahu, aku kurang tahu. Dan ya, kalian kalau tahu Plant vs Zombie, di Plant vs Zombie itu ada tanaman yang mukanya itu chopper, nama tanamannya tuh chopper. Mukanya tuh kayak monster gitu. Jadi tanaman yang ada di dunia nyata yaitu tanaman yang karnivora itu loh, yang dia tuh punya gigi tajam. Itu di dunia nyata juga ada guys. Tuh lihat ya, kayak di Plant vs Zombie, dan di dunia nyata pun ada. Tanamannya tuh kalau di dunia nyata namanya apa ya, aku nggak tahu. Dia tuh goyang-goyang nggak jelas. Dan kalau kita survival dan kita deketin, digigit tidak. Dan kayak First Ground itu kan suka mukul-mukul orang di dekatnya. Bedanya, kalau dia ini, si Foliat ini memakan binatang zombie digigit. Bahkan semua binatang pun digigit ya, termasuk axolotl yang lucu nih. Dia mangsa guys. Oh, itu coklat dan tidak lucu. Oh, ya, aku kira itu axolotl yang langka. Dan look this, ada 2 axolotl biru. Aku akan meneliti ini biru muda atau biru tua. Oke, kira aku blueberry. Kalau axolotl blueberry itu pasti axolotl yang langka. Ini mana sih axolotl? Dia mati sama siapa? Dia mati sama siapa sih? Guys, jadi kalau kalian tahu, jika dia mati, dia akan memberi kita animation. Loh guys, aku malas membunuhnya lagi, jadi kita bisa gitu summon mau Foliat. Ya, mana Foliat death animation. Tuh kayak gini guys animasinya. Animasinya tuh. You can look this, kayak gini guys animasinya. Tuh. Dan kalau dia udah mati, dia akan memberikan kita baby Foliat spawn egg. Ini bukan egg sih, ini kayak biji ya. Look this, axolotl lucu ini mau berenang guys. Masuk. Oke, kenapa aku banyak banget axolotlnya. Emang tadi aku spawn segini banyak ya? Iya ya. Ada stray. Ada frostmaw.
Pantes deh, tadi aku dengar ada suara langkah kaki gede banget. Dan kalau kita klik, itu tuh nanti akan keluar kayak gini. Dan kalau di versi Javanya, dia hilang. Kalau di versi Javanya itu, dia itu bisa mengeluarkan kepala yang kayak Foliate ini, tapi kecil. Aku juga masih nggak tahu sih cara ngeluarin kepalanya gimana. I don't know. Nah, kita akan lanjut aja ya ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ke 6 atau the 6 mob atau mob yang ke-6. Kita akan ke salju aja ini. Wih, cepat sekali. Jadi mob selanjutnya adalah aku akan mensummon, yaitu mana sih? Grotol. Jadi guys, Grotol ini adalah makhluk lucu yang imut ya. Kalau lucu ya pasti imut, kalau nggak imut berarti nggak lucu. Nah kayak gini guys, lucu banget kan. Dia ini kalau aku main survival atau ada mob lain, dia tuh malu guys, pasti lari guys. Dan juga dia tuh kayak versi Java dapat menguburkan diri. Dia juga tidak bisa mati oleh tangan. Netherite pickaxe, maksudnya Netherite sword, dia tidak mati. Pakai spawn X dirinya sendiri, dia tidak mati. Dia hanya bisa mati dengan pickaxe, tapi bukan pickaxe sembarangan. Stone pickaxe gak bisa, wooden pickaxe gak bisa. Yang bisa itu iron pickaxe, golden pickaxe. Golden bisa gak sih? Bisa gak sih dia dibunuh sama golden pickaxe? Ya pokoknya dia tuh cuma bisa dibunuh oleh diamond, iron, golden sama netherite pickaxe. What? Dia menguburkan diri. Dia kemana? Oh, I don't know dia kemana. But I don't care. Yap, dia nggak bisa dibunuh pakai golden pickaxe. Jadi ini menunjukkan bahwa golden pickaxe itu emang lemah guys. Soalnya nggak kayak diamond. Diamond tuh lebih kuat daripada golden pickaxe. Golden pickaxe aja menghancurkannya banyak ore, banyak cobblestone langsung hancur. Nggak kayak iron atau nggak diamond. Tinggal diklik, dia memberikan animation dan dia akan mendrop diamond. Tapi guys, tapi jika kita memberi enchantment, yaitu jika kita memberikan enchantment ke pickaxe iron, netherite ataupun diamond kita, yaitu silk touch. Kan tahu kan kalau kita menghancurkan stone dengan silk touch, stone tersebut akan menjadi stone aja. Kita menghancurkan jika kita misalnya menghancurkan stone pakai tangan lagi pakai pickaxe biasa tanpa enchantment silk touch, ya bakal jadi cobblestone. Tapi kalau stone-nya pakai dihancurkan oleh silk touch, enchantment silk touch, kan bakal jadi stone kan? No, that right? Stone-nya akan menjadi stone aja. Kayak mendengar itu. Dan grotol pun sama. Kalau dia dibunuh pakai silk touch, dia akan mendrop capture diamond grotol. Dia bunuh lagi, capture diamond grotol. Jadi kalau udah kayak gitu, kalian bisa nge-summon grotolnya lagi ya. Jadi tidak membunuh grotol tersebut, tapi kalian bisa ternak atau summon grotol tersebut. Aku nggak tahu sih, nggak bisa diternak ya. Bisa membuat kolam atau akuarium untuk grotol tersebut. Next, oh iya guys, aku hampir lupa. Kalau tadi ya, maaf aku lupa, yaitu Frostmaw akan mendrop yaitu ice crystal. Ice crystal ini bisa memberi es. Jadi ya seperti binatang ini. Pastinya pasti harus di charge juga. Misalnya kalian lagi main lagi main bareng sama teman kalian bisa isengin teman kalian dengan ice crystal ini. Ya kalian klik sama layar kalian dan teman kalian nanti bakal langsung jadi es batu. Jadi dianya freezing, nggak bisa gerak. Pas dia freezing, bunuh. Oke. Itu cuma prank doang ya. Jadi ya kalau ternyata juga nggak ada sih yang namanya ice crystal. Aduh, ada aja. Ada sapi guys. Kok jadi sapi? Ini beruang. Ini beruang guys, bukan sapi guys. Tuh lucu guys. Lucu tapi kalau di survival nyerang guys. Dan yap, kita akan lanjut lagi ke mob selanjutnya. Mob selanjutnya aku akan men-summon yaitu ini guys. Mana ya? Oh ini. Naga. Ya naga, namanya emang naga. Naga ini kespawn naturalnya itu di pegunungan. Kok jadi pegunungan? Mereka tuh spawn natural di pegunungan. Dan kalau mereka ini
ada Frostmaw yang mati di sini tadi pasti. Mereka ini kesamannya di pegunungan atau high cliff atau di cliff gitu ya, cliff bukan cave and cliff. Tapi mereka tuh emang beneran kesamannya tuh di gunung yang tinggi misalnya ini. Bisa berapa tahun kira ini? Nggak sih, palingan cuma 1 jam. Berapa menit palingan? Oh ini yang tadi ya. Dan ya kayak gini guys dia tuh bentuknya. Tapi dia juga jarang-jarang sih kespawnnya di gunung kayak gini. Biasanya di gunung yang bukan es. Lihat guys, kok dia malah ini sih kepalanya. Dia bilang no apa? Kayaknya dia kedinginan deh. Dari tadi dia gitu terus guys. Nah oke, dia cuman goyang-goyang. Kayak dia pergi. Jika naga ini mati, naga ini bisa menyerang. Misalnya ada binatang di sini. Summon apa ya, naga itu menyerangnya apa sih? Mungkin Hux dia serang kah? Dia ternyata tidak menyerang Hux. Jadi pokoknya kalau kita survival, si naga ini akan menyerang kita. Dia tuh bakal mengembuskan, maksudnya mengeluarkan racunnya dari mulut dia. Racun dia dari mulut dia yang akan mengeluarkan racun ke kita. Itu akan menimbulkan efek poison. Dan juga dia bakal berputar-putar ke kita untuk memberi attack. Kalau dia mati nih. Nah tuh ada animation juga. Oke. Ini akhirnya. Kalau dia mati dia akan mendrop naga fang. Naga fang ini gunanya adalah use to brew potion, yaitu dia akan bisa membuat potion. Potionnya itu ada 2 potion. Sebenarnya cuma 1 potion tapi dengan gelas yang berbeda. Yang pertama, yang ini adalah poison resistant potion. Jadi yang naga fang dapat membuat poison resistant potion. Ada satu lagi poison resistant splash potion. Ini untuk lempar, untuk diminum sama kalian. Kenapa aku kena? Itu jauh loh. Dan juga bahayanya resistant potion ini tidak bisa disembuhkan oleh susu. Jadi kalau walaupun kalian minum susu, kalian tidak akan bisa menghilangkan efeknya. Tuh lihat, efeknya ya bakal hilang sendiri. Oke, aku penasaran kenapa ada grass yang kespawn natural di sini. Itu ada Frostmaw lagi tidur. Oke, kalau di biome es ini banyaknya Frostmaw ya yang kespawn, nggak kayak naga tadi. Dan juga guys, ya sebentar coba aku lihat dulu. Oke guys, ini kita akan yang terakhir. Itu kenapa bangun sih Frostmaw? Oke, ada kelinci iseng guys. Ada kelinci iseng ngebangunin orang lagi tidur guys. Jangan, nggak sopan guys itu ya. Itu kelinci kah? Kelinci iseng dasar. Ini kah kelinci yang rare? Ini kan kelinci yang rare bukan sih? Ini tuh kan kalau kelinci itu dikasih name tag-nya TOS, itu bakal kayak gini loh. Ini kan kelinci yang rare bukan? I don't know. Aku tuh nonton di internet, ini yang corak kayak gini tuh adalah kelinci yang rare guys. Apakah dia kelinci rare? I'm sorry, kelinci rare. Nggak sengaja klik. Yep, dia menimbulkan slow motion guys. Padahal aku dia ngapain sih? Dia mau suicide? Ngapain? Ntar dia bikin ke siapa? Nggak peduli guys, capek emang. Guys ya, apa sih? Kita sudah di top, sudah di terakhir. Yang terakhir ini aku akan masuk ke sini. If jadi komannya kayak gini guys. Sebenarnya di inventory kalian juga ada spot egg ini, tapi aku mau menunjukkan desanya. Oke loh guys, aku harus kabur dulu. Aku takut nanti Frostmaw-nya malah bangun dan menyerang desanya. Jadi guys, saya akan membuat desa. Harga desanya hanya 1 triliun guys. Ya sudah. Kita
guys, kabur dulu guys. Tadi ke spawnnya malah sama Frost maunya guys. Guys, jadi kita bakal ke tempat lain aja guys. Showcase-nya soalnya kita malah ke lautan. Bodoh amat. 1, 2, 3. Ya udah sama sih susah amat. Dan oke kayaknya rada ngelag gitu. Guys, jadi ini adalah desa Barako. Jika kalian mau ini, kalian ya tinggal di komen. Dan di sini adalah desa para suku Pulu-Pulu. Ini nggak punya otak apa? Dia ngebunuh diri. Itu kenapa sih? Astagfirullah. Mau bunuh diri bang apa? Dan di desa ini tuh adalah desa Pulu-Pulu Upin Ipin. Desa Barako. Desa ini dipimpin oleh Barako Desan Chief. Kalian bisa lihat kan di atas ada health bar itu Barako Desan Chief. Nah kalau salah satu dari suku-suku mereka ini mati, tapi mereka akan ngedrop topeng. Tapi kadang-kadang juga mereka nggak akan ngedrop topeng. Ini adalah Barako I grant has. I wonder if. Sudah. Coba kita akan pakai. Ini memberi kita apa? Ternyata yang ini memberikan kita hash. Oh ya tadi udah bicara hash ya. Dan ya topeng mereka ini bermacam-macam. Misalnya Barako Afuri. Barako Afuri itu yang ini nih, pemimpinnya. Dia akan memberikan kita strength. Yang ini hash dan yang lain-lain. Kalian bisa coba sendiri modnya ya, ada di link deskripsi. Aku nggak ngerti kenapa sih mereka nih membakar diri mereka sendiri. Udah tahu kan di sini ada ini campfire. Aduh malah kebakar. Dan aku nggak tahu kenapa di sini banyak doang. Mungkin mereka ini memakan sesama jenis. Ya kalau aku lihat itu suku yang pakai topeng kayak gini tuh adalah suku kanibal. Makanya jika kalian menggunakan motors ini di Java atau di Bedrock, kalian akan menemukan tengkorak kayak gini guys. Jadi ini tuh adalah tengkorak manusia. Ya, ini adalah aneh sekali karena mereka pasti memakan manusia. Ini banyak banget tengkorak guys, sudah ada buktinya banyak. Jadi, mereka ini benar-benar memakan manusia. Ya sebenarnya aku juga nggak tahu, ini masih teori. Tapi di sini tuh ada banyak kepala tengkorak atau skull skeleton. Dan kalau aku ini survival, mereka pasti akan membunuh aku guys di game ini. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih mereka ini suku apa. Tapi mereka ini yang penting pasti memakan I don't know, mereka ini makan manusia atau makan binatang apa. Soalnya yang skull kayak gini tuh bisa aja zombie, bisa aja skeleton, mereka membunuh skeleton. Bisa aja mereka ini memakan zombie. Tapi yang pasti mereka ini kayaknya bukan manusia guys. Mereka ini pasti bukan manusia guys. Badannya warna hijau, kupingnya sebesar itu, rambutnya berwarna kuning, badannya berwarna hijau. Yang lebih aneh ini nih, pemimpin mereka ini pasti pemimpinnya juga bukan. Ya coba kalian imagine sendiri manusia kayak gini. Badannya berwarna hijau. Mereka ini badannya warna hijau. Ya udah, badannya warna hijau, udah gitu doang. Kayak yang aneh itu mereka kayaknya bukan manusia guys. Jadi makanya mereka tuh memakan zombie. Ya jadi ini tuh bukan manusia guys. Soalnya aku mainnya single player. Let's go. Tadi aku cuma bercanda doang tapi mungkin saja kah ini adalah Steve atau mungkin ini adalah Deadminer ya tuh. Oke. Ini kan aku niatnya mau nge-showcase, bukan malah membahas teori atau misteri Mozzie Mob ya. Yang ngapain coba? Ya dan jika kalian bisa tahu, Mozzie Mob ini juga adalah ini suku pedalaman ya mereka ini. Soalnya mereka suku pedalaman. Kenapa aku bilang suku pedalaman? Soalnya ya mereka ini ditemuinnya itu sangat susah karena mereka ini ada di savana dan kespawnnya juga natural. Emang desa ini tuh kespawnnya natural atau bisa pakai pot tadi. Nah, mereka ini kayak piglin. Mereka ini suku pedalaman ya. Maksudnya suku pedalaman itu adalah I don't know. Tapi kenapa aku sebut suku pedalaman? Soalnya mereka ini jarang ditemuin guys. Mereka itu ada di dalam Afrika ya, di Afrika ya, di savana. Mereka ini kayak piglin ya.
ada chest dan dalam chest itu gold. Terutama rajanya menggunakan masker ini. Apa? Kok dia masker? Topeng gold. Ini mereka ini bukan manusia, guys. Mereka ini sejenis zombie atau apa, guys? Aku juga nggak tahu. Atau mereka memang manusia doang yang badannya cuma dicat doang. Dan mereka ini aku juga masih nggak tahu. Ini masih teori doang. Yang school ini apa? Ya, we don't know mereka ini mau makan zombie atau mereka ini berburu skeleton atau bahkan mereka mau makan wolf atau bahkan mereka mau makan Steve. We don't know. Di sini aja, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Oh ya, aku lupa. Kalian ingin melihat dia mati? Oh, di kampung. Kalian mau lihat Barracuda Sanchi? Emang dia juga memberi kalian animasi. Jika Barracuda Sanchi mati, aku mati. Mantap. Kalau dia mati, sukunya juga mati. Wait, ada satu teori lagi. Walaupun aku tidak membahas teori, tapi sebentar. Kalau Barracuda Sanchi mati dan semua sukunya mati, otomatis Barracuda Sanchi ini adalah siap orang yang membuat suku-suku ini, yang membuat orang-orang ini. Iya, itu adalah teori. Dan school ini mungkinnya saja mereka mendapatkannya dari kepala zombie yang udah mereka makan atau apa, I don't know. Soalnya, guys, ini tuh namanya juga cuman game, namanya aja cuman game. Dan ya, guys, kalau kalian bermain game mode survival ya, itu akan menjadi seru dan asik sekali. Karena ini nih, aku udah menyiapkan topeng. Ini nih, lihat yang aku di inventoryku. Ini kalian kan sudah menyiapkan topeng nih. Misalnya aku bakal ke daratan saja. Nah, ini kesini nih. Kalian game mode survival. Ngebug, guys, ngebug. Rada ngebug. Ini itu tuh pasti teori dan ini juga cuma game. Jika kalian memainkan game mode survival nih, kalian tinggal klik kanan, right click, atau enggak kalian pencet layar HP kalian lama. Wah, mouse freestyle, guys. Hey, let's go. Boom. 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 Wow, lagi berantem guys itu. Desa sebelah lagi berantem. Mereka akan nurut. Jadi kalau Barracuda Sanchi mati, dia akan mendrop topeng dan akan mendrop, biasanya mereka yaitu bakal sunblast itu yang akan bisa kita tuh gunakan untuk mensummon matahari. Jadi kita tuh bisa mengeluarkan matahari. Harusnya mereka ngikutin aku sih. Kenapa aja? Ikutin aku. I don't know kenapa mereka nggak ikutin aku. Soalnya I don't know ini kenapa. Ya mereka ngomong, ayo guys subscribe di channel Gibran Star. Ternyata ada frostball. Aku udah pakai topeng kan? Ya udah aman. Soalnya aku juga udah pakai gold. Mereka ini guys kayak piglin. Kalau piglin, mereka ini beneran kelakuannya kayak piglin. Kalau misalnya bunuh porno, oh my god. Kenapa nyerang aku? Ya. Makanya emang kayak begini. Kan tahu kan kalau piglin itu hanya mengizinkan. Oh tidak, aku dibangunin. Kalian tahu kan kalau piglin itu hanya mengizinkan orang tuh masuk apa namanya? Kalau kita pakai golden sih namanya, golden chestplate, golden helmet, boot ataupun ya yang lainnya golden armor, maka piglin itu akan membolehkan nggak akan nge-attack kita. Sama kalau di sini juga kita menggunakan golden armor atau menggunakan topeng Barracuda, maka awas, aku kan raja di sini. Jadi aku apa namanya? Kalem aja bos. Udah usah dipukul.
nggak sih boleh? Sana Karina, cerita sama Karina, sana Karina apa sih? Sampai sini aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Bye bye.